Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, welcome to my podcast. Di sini kenalin, gue Rasya Ahmad Ripaska selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2024. Di sini kita bakal membahas sesuatu podcast yang terkait dengan pendidikan yang ada kaitannya dengan pedagogik di era sekarang ini. Di sini saya bersama dengan Om Haidar. Nah, Kenalin ya. oke. Gimana Om? Sehat Om? Baik, sehat Bagus alhamdulillah. kalau gitu ya. Bisa lebih enjoy kita Ya, melakukan ini ya. karena tadi pagi hari saya ikut olahraga dulu sehingga Oh, sekarang badan saya fit lah. bagus karena sekarang juga hari Minggu ya, Ya, betul. hari weekend gitu Ya. kan, bisa santai-santai ya dari Hmm. pagi juga. Baik Om. Ya, gimana? Di sini Om Haidar itu sebagai seseorang pendidik di Ya, satu lembaga yang ada di daerah sini. ya, Saya melakukan podcast ini selaku akan menuntaskan tugas, yaitu tugas mata kuliah pedagogi. Karena tugas pedagogi ini harus membuat podcast terkait pendidikan yang berkaitan dengan pedagogi. oke, baik, boleh. Oke Om, Ya, izin meminta waktunya ya. ya, boleh. Baik, di sini kita bakal ngobrol terkait pendidikan. Di antaranya itu sebenarnya itu pendidikan itu sering banget ya Ya, disebut sebagai fondasi masa depan bangsa. Tapi jujur aja nih di era sekarang ini pendidikan kita tuh sebenarnya tuh lagi dibangun buat siapa sih? Apakah buat murid supaya tumbuh atau buat sistem supaya kelihatan berhasil? Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait pendidikan dari sudut pandang ya, pedagogik. Tapi kita kaitin langsung sama kasus-kasus pendidikan yang marak terjadi di era sekarang bersama Om Haidar. Oke Om, eh, kita mulai ya. ya, boleh. Santai. Eh, Sebenarnya itu kan pendidikan pedagogik itu kan adalah sebuah ilmu yang intinya tuh memanusiakan manusia Om ya. Ya, betul. Nah, tapi kalau ngeliat kondisi sekarang ini di sekolah-sekolah itu, apakah ilmu pedagogik ini benar-benar dipakai nggak sih menurut Om? Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Om Kang Raisa ya, saya. Ya santai aja Om. Ya, mungkin mengenai terkait pedagogi tadi ya. Ya, eh, Secara jujur ya, saya selaku orang dari pendidik suatu lembaga ya, ya menurut Om terlihat bagaimana nih? terlihat dari kenyataannya emang pedagogi itu sering disebut ya di suatu lembaga ataupun di mana, tapi eh, nggak kerasa gitu efek dari pedagogi di sekolah itu, karena di suatu sekolah itu lebih mementingkan dengan nilai, dengan kepintaran seseorang gitu. Oke, Jadi tidak melihat ke latar belakang orang-orang yang berperilakunya itu beda dengan orang yang disebutnya mungkin di sini tuh pintar gitu. Jadi eh, di suatu lembaga itu lebih difokuskan dengan mensamakan rata gitu. Jadi mensamakan rata di sini tuh ya udah gitu, pintar-pintar gitu. Jadi tidak lihat ke belakang gitu. oke berarti secara nggak langsung pendidikan sekarang itu nggak memandang latar belakangnya Ya siswa betul. masing-masing ya Om ya. Ya. Harus memaksa mereka Nah, menjadi yang mungkin bahasa kasarnya bodoh, ya betul. ya setengah bodoh atau Ya. mungkin pintar ya gitu, harus Hmm. semuanya harus pintar dipaksa sama gitu Om ya. Ya. Jadi murid itu harus bisa buat kelihatan pintar gitu Om. Ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang itu banyak sekolah ya yang sukses di luar. Tapi pertanyaannya tuh kayak proses di dalamnya itu sesuai apa enggak sih? Sehat Hmm. apa enggak? Ya. Nah, muridnya tuh apakah beneran tumbuh atau cuma ngejar angka? Seperti itu teman-teman. Nah, oke, next Om. Ya, boleh. Eh kita lanjut terkait kita ngebahas soal kasus yang ada di sekolah ya. Ya. Ya mungkin kalau kita lihat-lihat nih kasus-kasus yang sering muncul di sekolah itu
yaitu banyak murid-murid yang stres, Ya, stres. terus yang burn out karena tugas itu kan. Hmm. Bahkan ada yang sampai harus berhenti dari sekolahnya Om. Ya. Nah, kasusnya tuh mungkin sepele ya, cuma mungkin ya gimana ya, kasusnya tuh kayak kayak kasusnya tuh kayak tugas-tugas yang numpuk Om, Ya. terus karena tuntutan nilai yang tinggi gitu Om, kayak misalkan matematika harus di angka 80 Ya, lebih betul lah gitu sekarang kan ya, itu. harus ngejar nilai lah. Terus itu juga di sekolah-sekolah tuh ada aja gitu kan, sekolah yang mungkin nggak ada tempat cerita Om, kayak mungkin BK-nya Ya, betul. ataupun BK-nya mungkin tanda kutip gadungan kayak Om ya, yang nggak sesuai apa linear gitu kan, ada yang dari jurusan apalah jadi dipaksa untuk BK karena nggak ada Ya. itu kan. Nah, menurut Om itu tuh karena sistem atau karena murid yang nggak kuat Om? Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab satu dari lembaga dulu ya, Oke. sistem lembaganya. Nah, kalau dari lihat dari lembaganya emang betul ya, jadi mereka itu nggak melihat, jadi manusia itu bukan robot gitu. Jadi Nah, cuma betul. harus sempurna dengan tujuan sekolah tersebut. Jadi ketika tujuan misalkan tujuan dari sekolah tersebut itu misalkan siswa harus kayak gini, siswa harus kayak gitu, harus kayak gini gitu. Jadi sehingga si murid-murid tersebut itu capek gitu, merasa capek, stres gitu dengan suatu tugas-tugas yang Target ya, ya target target gitu ya. yang harus disesuaikan dengan pihak sekolah, sehingga kan banyak juga ya kan sekarang ada yang murid itu keluar dia sendiri atau malas terus gak masuk karena Udah tahu ya sekolah dia bakal kayak sekolah gitu, ya gitu ya. dituntut nilai ya Om ya. Iya. Oke, jadi yang sering kejadian itu muridnya tuh malah disuruh buat terus-terusan Iya, adaptasi sama yang dipaksakan itu ya Om iya ya. betul. Oke, jadi murid itu disuruh kuat, kayak disuruh tahan banting lah, Iya. disuruh ya intinya disuruh buat kuat lah. Tapi sekolah itu mungkin jarang bertanya juga ya, apakah Nah, si murid ini tuh kuat atau malah mah nggak introspeksi mungkin ya. iya. Apakah sistem kita yang terlalu memojokkan dia untuk terus bisa, gitu Om ya. Oke teman-teman, kita tuh sering memandang dan sering bilang bahwasannya anak sekarang itu kan baperan atau mungkin mudah stres, mudah capek. Tapi ada gak sih yang nanya apakah sekolah sekarang itu manusiawi atau roboti? Iya Karena robot emang sih. benar-benar Iya, nggak sesuai karena Om ya. manusia tuh disuruh kayak robot gitu. Benar-benar dituntut terus Iya. kayak gitu ya Om ya. Betul. Oke, next teman-teman. Kita naik ke Om ini, ke Om Haidar. Nah Om, di era sekarang ini kan disiplin di sekolah itu kan emang harus ya. Iya. Harus banget. Ya mungkin sekarang tuh kayak diagungkan lah yang namanya disiplin itu. Iya, disiplin betul. Dimulai dari aturan yang semakin ketat, terus soal rambut, seragam, dan terlambat juga kayak udah nggak dianulir sekarang tuh Om. Nah menurut Om sekarang ini tuh udah sejalan gak sih sama pedagogi? Oke, baik. Saya akan jawab untuk permasalahan dari peraturan dari pihak sekolah berarti ya. Kedisiplinan itu Ya, Om. kedisiplinan. Nah, kalau dari pihak sekolah emang sudah bagus ya dari kedisiplinan kayak telat masuk atau dari rambut rapih dan lain-lain. Tapi kadang juga ada gitu suatu lembaga yang peraturannya tuh terlalu kayak misalkan kita kan sekarang ya banyak kasus-kasus yang ketika ada apa ya rambut yang kurang Rambutnya rapi panjang, ya yang tidak panjang, tapi rapi. seharusnya kan dari pihak sekolah itu cuma menegur atau nanti pulang sekolah ini kamu harus Merapikan rapikan. rambutnya Tapi ya. tapi ada gitu yang satu lembaga itu langsung membotakin aja, langsung Ya. dibotak. Nah, kan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, Nah, betul jadi Om. pasti ada kan langsung si murid itu langsung pasti banyak yang melapor dengan orang tuanya sehingga orang tua melaporkan polisi. Nah, kasus itu banyak Dan di itu pun sekarang. jadi masalah Nah, Om ya. jadi masalah antara Antara sekolah sekolah dan orang tua. ya gitu. Karena ya
dari pihak sekolahnya juga mungkin karena selalu ingin sempurna gitu mungkin karena Oke. tapi itu tuh ada salahnya juga. Jadi disiplin itu mungkin disiplin iya, Ya disiplin cuma memang bagus ya iya tapi disiplin terlalu iya, cuma empatinya tuh gak ada ya nah Om ya. gitu gitu. Kenapa gitu? Misalkan murid yang gondrong gitu kan, Hmm, dicukur dengan paksa, hmm, sedangkan itu kan hak dia. ya betul Sebenarnya itu hak dia, cuma dia mungkin tidak mengikuti aturan ya aja. Dan betul. harusnya guru tuh menegur seperti itu ya. Menegur gitu betul, jangan langsung bertindak seenak peraturan sekolah gitu. Oke. Oke, jadi itu tuh empati, disiplin itu cuma untuk jadi gimana ya, sekarang tuh disiplin itu kayak mungkin empati, cuma Hmm. tanpa kontrol ya Om ya. Ya. Karena mungkin kelihatannya rapi muridnya, tapi sebenarnya muridnya tuh kayak tertekan Om ya. Ya. Karena Jadi, harus ini harus itulah, hmm, karena aturan. Dan juga tekanan itu tuh kayak nggak kelihatan gitu. Karena hmm, muridnya menyembunyikannya. ya. Oke, Baru- oke Om, Ya, sekarang kita kan udah ngebahas murid nih, ya, kayak gimana gimana. Nah, kita coba bahas ke guru deh sebagai Om sebagai pendidik nih, ya, pandangan Om gimana nih? eh Kalau guru sekarang kan banyak guru yang ngerasa capek Om ya. ya, Ya karena tuntutan sekolah, administrasi dan lainnya. Nah, dan juga karena target juga Om, hmm, target oleh pemerintah seperti itu. ya, betul. Nah, itu tuh ngaruh nggak sih Om ke pedagogiknya, Oke, pada pembahasan kepada anak-anaknya gitu? oke, baik. Ya, mungkin kalau dari masalah kita lihat dari guru, emang ada menghambat juga ya karena misalkan sekarang ada suatu peraturan dari pemerintah ya, guru itu harus masuk di jam 6:30. Oke, Nah, betul. itu harus udah Dituntut di harus sekolah. lebih Nah, cepat ya. iya. Sedangkan kan sekarang itu kan guru-guru misalkan ada yang udah rumah tangga gitu, Oke, jadi betul Om. harus mengurus anak dulu, jadi kan kebuang gitu ngurus-ngurus anak sama di rumah itu jadi tidak profesional kegiatan di rumah tangga gitu, ada Nah, betul hambatan pasti Om. saya juga ya terutama mungkin saya cerita sedikit ya. Ada sudah suami dan istri, sudah beristri Iya, maksudnya, bukan suami. sudah beristri Iya, ya. sudah beristri Ya gitu. udah punya kesibukan Ya, sendiri juga ya ya Om ya. terus kan ada anak juga satu. Nah, ketika ada suatu peraturan, tadi kan masuk 6:30 jadi istri sama anak tuh kayak jadi pasti ada bertengkar gitu ketika ada peraturan tersebut gitu. Nah itu juga mempengaruhi kepada guru juga ya. Jadi sehingga ketika Terkait ya mentalnya terkait Om mental ya. saya juga sangat mempengaruhi mungkin itu. Oke, jadi itu pasti sangat berpengaruh ya Ya, terhadap pedagogi gurunya, karena ya kadang juga pemerintah tuh mungkin kurang apa, memandang ataupun melihat bahwasannya guru-guru itu mempunyai latar belakang berbeda-beda ya juga Om betul. ya. Nah, Enggak semuanya tuh guru tuh muda. ya betul. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh kayak fresh graduate lah dari Hmm, universitas mau jadi guru, enggak semua ya, gitu Om ya. Ada yang udah nikah lah, udah punya ya. anak lah, kan sibuk juga ya. Hmm, Nah, oke Om, terkait teknologi ini Om, kita ya, kan sekolah itu kan udah banyak ya, kayak teknologi sekolah teknologi. teknologi tuh sangat benar-benar berpengaruh karena Ya. pendidikan Om. Menurut Om itu gimana Om? Nah, baik. Mungkin sekarang ya, kalau sekarang kalau dari teknologi kan sekarang di setiap lembaga atau sekolah dari pemerintah sudah menyediakan misalkan kayak televisi atau infocus gitu. Tapi itu emang sangat mempengaruhi dalam dunia pedagogi di sekolah gitu. Betul Om. Biar kan biar Biar si murid simple itu lah. ya biar simpel dan si murid juga gak terlalu baheula teuing kalau bahasa Sunda mah ngajarna teh. Oke, Jadi biar modern gitu. betul Om. Tapi kalau dilihat dari buruknya juga ada ya karena sekarang peraturan sekolah itu dibolehkan bawa handphone. Nah, Nah, itu mengganggu Om ya. itu sangat mengganggu karena ketika saya mengajar gitu ya di sekolah, tapi ada gitu orang yang macam-macam gitu, bermain HP gitu sambil duduk ataupun ketika sedang mengerjakan tugas, tapi mengerjakan tugasnya itu dengan bantuan AI Oh, gitu. zaman sekarang gitu Om ya. Ya gitu. Jadi emang Jadi membuat dia tuh mmm, nggak berkembang. ya jadi ambisinya kurang gitu, berpikir Nah, kritisnya gitu.
ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya juga sih kalau dalam teknologi. Oke, oke. Sebelumnya kalau bisa kita simpulin nih, Ya. Om, terkait apa yang kita bahas ini, masalah terbesar pendidikan menurut Om itu apa sih Om buat sekarang? Mungkin kalau masalah pendidikan di sekarang ya, Ya. masalahnya itu pemerintah itu cuma memfokuskan dengan eh, memfokuskan suatu sekolah atau lembaga itu harus bagus gitu masalahnya. Oh, berarti harus Harus berhasil ya ya. harus berhasil gitu tanpa melihat proses atau karakteristik dengan Orang-orang yang orang-orang di lingkungan dalamnya sana. ya gitu. Oke. Jadi kayak si murid itu kayak dipaksakan untuk sempurna Semuanya gitu. rata Ya masuk semua rata sekolah harus itu. sempurna gitu. Mungkin itu. Jadi pendidikan itu ngajarin kita tuh buat pinternya doang. Ya pinternya doang. Di soal pedagogik Ya ya. kalau Berarti soal cuma pedagogi. pintar doang, nggak manusiawi gitu Ya Om ya. gitu. Oke. Teman-teman, jadi pendidikan itu sebenarnya itu bukan soal siapa yang paling patuh dan yang paling juara sebenarnya. Ya. Tapi pendidikan itu adalah siapa orang yang paling tumbuh dan bisa melakukan kemanusiaan di daerahnya ataupun di lingkungannya. Seperti itu teman-teman. Oke. Saya ucapkan terima kasih Om Ya, karena baik. telah berkenan hadir Ya, di baik. podcast saya yang baru pertama kali ini. Saya juga terima kasih juga sudah mengundang saya karena emang kebetulan hari ini saya free tapi alhamdulillah ada yang ngajak buat ngobrol-ngobrol santai Ya. kayak gini. Oke. Oke teman-teman, di acara kali ini kita sudahi saja podcast kali ini. Saya juga terima kasih Ya, Om baik. atas waktunya. Siap. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama Om. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa kembali warahmatullahi wabarakatuh. di channel saya teman-teman.